Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa alihi wa wa inna lillahi wa inna wa maqbulana wa mawtana wa kullu man sa'ala wa muslimin ajma'in. Nggak ada HP apa? Coba pakai ini ya. Dari sini orang Jumat orang biasa orang dan kita pasal dua sama di pasal masyarakat bahasa kita bisa tidak wa muatan dua alam mulkan sifat lalu kalau dia mau kita ngomong ya ngomong ini tentang kemudian saling wasi sama pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alal mizana bi-dzikri wa ziyadata bi-syukri wal ijabata bil-iqrar ilaih. Wa huwa alladzi akramana bil ma'arif wal ulum wa bitasawwati wa tasbiqati wal hum. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin tanhal barakatil umum wa tanjali wassalamu alaihi hum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin majla rububiyyati bi qawli wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin wa muqtata'il nubuwwati بقوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجلى الألوهية الأعظم بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Oke, alhamdulillah hari ini pertemuan ke-12 kita dari total keseluruhan dan pertemuan pertama untuk maqasid atau urat. Kemarin kita sudah selesaikan berapa pertemuan kemarin kita mabadinya? 3 atau 4 lah ya. Nah, ini sebenarnya bisa kalau antum sudah benar-benar paham di mabadi kemarin dalam 3 atau 4 pertemuan, maka perhitungan saya untuk diajarkan dalam bab maqasid, walaupun maqasid dalam garis besar tapi bisa disampaikan dalam satu pertemuan. Tapi sepertinya melihat waktu ini akan ada pecah menjadi 2 untuk maqasid. Oke. Next. Oke, sama kemarin juga satu halaman 4. Kalau kita lihat dari halaman sini ya, mungkin satu halaman lah, one slide aja untuk menjelaskan 4 pertemuan. Nah ini sebenarnya bisa dijelaskan untuk 1 atau 2 pertemuan. Yang mana kalau dari matan Sagu sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak.
Nah, di sini mungkin sedikit mazia dari sulam, karena di Isaguji dari sisi matannya tidak dijelaskan terkait syurutu ta'rif. Kalau antum udah yang belajar sulam ya dengan syuruf dan hawasyinya, di sini secara eksplisit dari matannya sudah dijelaskan. Yang turut ada 8 ini. Nanti juga ini mungkin di pertemuan selanjutnya ya, karena tadi perhitungan saya nggak cukup di pertemuan ini. Maka walaupun dari sisi matan bahkan syaratnya Syekh Zakaria tidak menyinggung sama sekali terkait syurut ta'rif, tapi nanti akan kita lengkapi dengan menjelaskan apa syarat sulam terkait bab ini. Maka kalau antum perhatikan dari pertemuan pertama sampai saat ini, apa yang menjadi kelebihan di Isaguji tentu disampaikan karena dijelaskan ya, disebutkan secara eksplisit dalam matan pun ditambah penjelasan oleh syarih. Adapun yang tidak disinggung oleh matan Isaguji dan disinggung oleh matan sulam, maka kita akan cover dengan cara apa? Cukup menjelaskan matan mungkin tanpa syarat tertentu. Jadi kita jelaskan dari sisi matan saja ya, sama kayak untuk belajar matan mustaqil. Ya, duna syarat. Pun kalau seandainya ngajar sulam demikian. Jangan aja secara langsung berupa matan atau nazom sulam. Tentu ketika terdapat faidah di Isaguji yang mana tidak terdapat di sulam, maka tetap akan disampaikan. Nanti mungkin kalau antum di posisi ngajar juga dan lain sebagainya, kalau bisa di cover sesuatu yang memang belum dijelaskan. Karena kalau antum mencukupkan saja dengan satu kitab, saya pikir kasihan muridnya nantinya. Nuki kula zihatin hak bahu, kita berikan hak-haknya. Next. Oke. Ini pertemuan pertama. Oke, kita baca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-qaulu asy-syarihu summiya bihi li syarhihi al-ma'. Nah, ini secara zahir teks ya, secara tekstual seakan-akan sebab dinamakannya qaul syarih ya satu paket ya, berarti al-qaul asy-syarih satu paket. Murakabnya langsung satu paket itu apa? Karena li syarhihi al-ma'. Padahal pada dasarnya sebab li syarhihi al-mahiyah ini itu bukan sebab untuk satu paket qaul syarih, akan tapi hanya untuk salah satu bagiannya saja. Dalam hal ini sudah saya pecah di sini. Kita akan perhatikan di syarhi al-mahiyah sebagaimana yang tertulis secara teks di syarah itu khusus untuk bagian syarihnya aja, bukan qaulnya. Oke? Adapun kalau seandainya satu paket, maka perlu kita perhatikan lagi pecahan al-qaul. Nah, dikatakan al-qaul, kenapa? Li'anna al-qaula huwa al-muraqqabu wa sya'nu al-mu'arrifi at-tarkib. Di sini. Nah, di sini nanti akan kita jelaskan yang saya kotakin ini karena di sini ada apa ini yang habis ini? Baterainya ya? Ayo gas, belum mati. Tutup. Lama nunggu nyala, pas nyala mati kan? Oke. Wa sya'nul mu'arrifi at-tarkib gitu. Nah, ini bagi sebagian pendapat seperti ini. Jadi, syarat tarif atau mu'arrif atau qaul syarih di sini harus berupa tarkib. Apa itu tarkib? Apa itu murakkab atau apa itu mufrad? Nah, itu sudah kita jelaskan tuntas di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, ingat jangan sampai atau miss di sana menyamakan mufrad yang ada di mantik dengan mufrad yang ada di nahwu karena berbeda ya. Yang ada di nahwu dari murakkab dan mufrad itu dari sisi linguistiknya. Tapi yang diperhatikan dalam mantik sebagaimana yang telah kita ulang terus, mantik itu lebih memperhatikan dari sisi makna. Ya, bisa jadi apa yang murakkab di nahwu masih mufrad
mantik. Maka ketika ada pernyataan murakkab dan tarkib, murakkab dan mufrad yang ada di mantik, maka pahamilah mufrad dan murakkab dari sisi ilmu mantik. Apa itu Ustaz? Anak gak hadir. Ya sudah ada rekamannya ya Ustaz ya. Silakan diulangi lagi. Gitu. Jadi syarat teks di sini sumya bihil syarhi al-mahiyah berarti bukan untuk satu paket al-qaul asy'ari ya, tapi untuk salah satu bagiannya saja, yaitu bagian asy'ari. Sedangkan qaul karena karena qaul itu murakkab wa min sya'nil mu'arrif at-tarkib di sana. Walaupun nanti sini akan kita jelaskan perbedaan pendapat antara mutaqaddimin manatiqah dengan mutaakhirin terkait apakah ta'rif itu boleh mufrad atau tidak. Nah, akan kita jelaskan lebih jauh nantinya. Oke. Tapi di beberapa nuskhoh bab sub besarnya itu al-qaul asy'ari, itu di beberapa nuskhoh bukan al-qaul asy'ari, cuman asy'ari aja. Nah, kalau seandainya dalam nuskhohnya tertulis asy'ari tanpa ada embel sebelumnya al-qaul, maka benar dari sisi syarahnya. Berarti li syarhi asy-syarihu summiya bihi li syarhi al-mahiyah. Nah, berarti sesuai falaid cerot. Tapi kalau seandainya sub besarnya tertulis al-qaul asy'ari, maka harus dipahami bahwasanya li syarhi al-mahiyah itu bukan kembali kepada al-qaul asy'ari, tapi kembali kepada satu bagiannya, yaitu syari. Kenapa qaul? Nah, ini jawabnya. Sudah saya tuliskan di sini. Kita jelaskan habis ini secara baik. Wa yuqalu lahu at-ta'rif. Pun juga dikatakan at-ta'rif. Sudah saya berikan 3 yang disebut ya, al-mu'arrif atau al-qaul asy'ari atau ta'rif. Semuanya sama, cuman dari sisi penamaannya yang berbeda. Kenapa dinamakan demikian? Nah, kita akan jelaskan di sana. Oke. Perhatikan di sini. Mana ya? Dari sini aja deh. Oke. Nah, kita ke sini dulu karena sini yang nggak dibahas dari sisi secara langsung. Untuk mendapatkan ini beberapa hawashi nantinya. Silakan dibuka-buka lagi beberapa hasil. Dikatakan qaul karena qaul itu murakkab ya, wa sya'nul mu'arrifi at-tarkib. Nah, ini wa sya'nul al-mu'arrif at-tarkib itu bagi siapa? Bagi mutaqaddimin. Oke, jadi mutaqaddimin-nya apa? Al-mu'arrif murakkabun fala yakfi bil mufrad. Berarti mereka mensyaratkan bahwasanya ta'rif itu harus bentuknya murakkab. Ingat, murakkab dalam pengertian ilmu mantik. Oke. Hadza tahqiq. Nah, ini yang qaul tahqiq. Ya. Kenapa dikatakan harus murakkab? Kita bahas lagi. Tapi bagi mutakhirin al-mu'arrif bil mufrad jaiz. Artinya kita mendefinisikan sesuatu hanya dengan satu kata ya, atau secara singular. Itu boleh bagi mutakhirin. Itu ada alasannya. Bagi mutaqaddimin nggak boleh. Ada sebabnya. Sebelum kita berangkat kepada sebab-sebab itu, kita perhatikan dulu sini. Yang kotak kecil ini, al-mu'arrifu. Kalau nggak jelas di sini, silahkan buka PDF-nya ya. Sudah saya kirimkan di grup. Al-mu'arrifu, tapi karena saya sambil baca, saya pikir bisa lah yang dibaca dikit, diraba-raba ya. Al-mu'arrifu huwa al-ma'lumu at-tasawwuri al-musil ila majhulin tasawwuri. Ini sudah kita jelaskan sih pertemuan sebelumnya bahwasanya yang namanya definisi untuk apa? Untuk menyampaikan atau memberikan penjelasan kepada sesuatu yang belum diketahui. Tentu berbentuk tasawur. Karena kita sini masih membahas di bab tasawurat ya. Garis besar ilmu mantik di bab pertama. Wa isaluhu ilahi bil fikri. Nah, untuk menyampaikan bahwa definisi menyampaikan atau pengertian tersebut pada sesuatu yang diketahui itu membutuhkan apa? Perantaranya merupakan pikir, mind, berpikir di sini. Wah, ini yang terparah nih, ininya proyektornya nih dari 2 sebelumnya nih. Oke.
dengan pikir. Perantaranya melalui pikiran ya, untuk menyampaikan tersebut ya, tentu dengan untuk memproses definisi membutuhkan pikiran. Nah, disinilah letak perbedaan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin dalam mendefinisikan apa itu pikiran. Ya, dari sisi mereka mendefinisikan pikiran, itu menyebabkan perbedaan pendapat mereka terkait apakah boleh tidaknya definisi atau mu'arif berbentuk mufrad seperti itu. Bagi mutaqaddimin yang tidak membolehkan tarik dengan bentuk mufrad, karena mereka mengartikan ar-rafu al-fikra bi annahu tartibu umurin ma'lumatin li ta'ati ila. Ini yang biasa tuh hafalin kan? Nah, berarti itu definisi pikir dari mutaqaddimin ya. Tartibu umurin maklumah ya, merapikan atau menyusun maklumat-maklumat ya yang sudah diketahui itu ya, maklumat-maklumat untuk bisa sampai kepada sesuatu yang belum diketahui. Fal mufrad la yasihu wa tarifu bihi li anna fikra yang tadi ta'addud. Kenapa? Tartibu umur. Umur bentuknya apa? Jamar, berarti ta'addud di sini. Jadi ada beberapa umur, ada beberapa variabel banyak, sehingga variabel inilah yang akan menyampaikan kita kepada sesuatu yang belum diketahui. Maka dengan definisi pikir yang seperti ini, itu menyebabkan pikir itu harus berbentuk murakkab. Karena ta'addud tadi tentunya. Kayak di alfa tadi. Iya, makanya mufrad tidak bisa diwadi ila tasbun. Mungkin kita jelaskan lebih lanjut ya. Ya. Maka bagi mutaqaddimin, natik itu bukan sekedar natik artinya satu. Tapi natik itu syai'un lahu nutqun. Nah, di sini nanti selanjutnya akan lebih ketara perbedaan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Sebenarnya permasalahan sini terjadinya di bahasa Arab. Kalau antum perhatikan. Dalam bahasa Indonesia, antum artikan natik itu Coba, siapa yang mau mengartikan natik? Siapa si Bay? Apa natik itu dalam artikan natik dalam bahasa Indonesia? Kata pikir. Apa? Kata pikir. Masa kamu belajar slogan kayak gitu? Coba natik yang biasa dia diberikan terjemahnya. Apa? Yang berpikir lah, atau yang berkata lah. Ada yangnya nggak kira-kira? Oke? Dari sisi bahasa, kita nggak mungkin mengatakan misalnya Ubay itu berpikir kayak gitu. Ubay itu adalah sesuatu yang berpikir. Jadi dari sisi bahasa sendiri, bahasa Arab Indonesia memiliki perbedaan penyusunan seperti itu. Ya, sehingga kalau dalam bahasa Arab natik itu seakan satu kan, satu kata ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada satu gitu. Yang ada kalau ada alif lam natik, jadi kita bacanya apa? Yang berpikir. Nah, yang berpikir itu kira-kira dalam bahasa Indonesia maksudnya kompon, nggak? Maksudnya majemuk kan jadinya, jadi kata majemuk. Sehingga sepertinya jelas. Gitu. Maka nggak perlu lagi ada penafsiran syai'un lahu nutqun dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab ini harus dipahami bagi yang bermazhab mutaqaddimin yang ikut mereka. Natik ini bukan sekedar natik, tapi syai'un lahu nutqun. Sehingga ketika syai'un lahu nutqun berubah menjadi murakkab. Maka mereka bukannya tidak boleh mendefinisikan dengan natik. Misalnya mau insan, dijawab natik, boleh nggak? Bagi mutaqaddimin boleh. Tapi dengan catatan natiknya itu bermakna murakkab. Ingat, bermakna murakkab. Apa? Syai'un lahu nutqun. Jadi pahami sini? Oke. Terus kenapa mutaakhirin nggak membolehkan definisi mu'arif, ta'rif, qaul syarif itu mereka membolehkan dengan mufrad gitu. Mereka mengartikan bahwasanya pikir itu adalah mulahazatul ma'qul bitahsilil majhul. Nah, dari definisi ini nggak membutuhkan ta'addud. Artinya yang mulahazah proses untuk memproses sesuatu yang dinalar seperti itu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak diketahui, itu tidak memerlukan seperti halnya definisi pikir di sini. Karena tartibu umur. Kalau tartibu umur itu mensyaratkan banyak variabel. Walaupun nanti pada akhirnya semuanya kembali kepada makna, semuanya membutuhkan variabel yang banyak. Gitu. Tapi dari sisi definisi, karena mereka mengartikan pikir sebagai mulazul ma'qul ditahsil majhul, dengan landasan ini maka pikir di sini berakibat kepada ta'rif, yang mana ta'rif boleh dengan mufrad. Kalau masih bingung di masalah ini nggak apa-apa. Ini masalah yang agak rakit ya terkait mazhab mutaqaddimin dan mutaakhirin.
dari sisi ininya. Antum bisa dapatin ini di tahzib nantinya. Bahwa saya di tahzib nanti disampaikan boleh tadi itu dengan mufrad. Seperti itu. Oke. Terus itu udah saya berarti ya. Mu'arif itu dikatakan kaul syar'i, dikatakan kaul sudah jelas, dikatakan syar'i udah jelas. Gitu ya. Sekarang at-ta'rif. Kenapa dikatakan ta'rif? Sumia bitarif li ta'rifil mukhatabah bil mahyati bi wasitatihi. Untuk bisa apa? Memperkenalkan, menyampaikan kepada pendengar terkait apa mahiyah dengan perantaranya. Maka dikatakan ta'rif di sini. Dalam hal ini ta'rif sebagai ismu syai', mu'arif sebagai ismul Allah. Nah, nanti itlaq ta'rif kepada mu'arif ini itu dari sisi majlis mursal. Apa itu majlis mursal? Ntar antum pelajari di Ustaz Nazif. Majlis mursal ini memakai kaitan alat di sini. Jadi menghiaskan ta'rif kepada mu'arif. Ya, ntar dipelajari lagi karena nggak pengen terlalu panjang di masa linguistik itu. Oke. Sampai sini paham semuanya? Kenapa kaul di sini berbeda? Maka ketika di sini antum perhatikan dalam sub besar syarah dengan al-qaul asy-syar'i, kira-kira matin dan syar'i mazhabnya apa? Setelah panjang kita terkait tarif itu boleh mufrad boleh murokab. Sekarang kita tanya, nih yang kita kaji sekarang itu mazhabnya kira-kira apa? Kan udah dijelasin. Ada mau jawab? Coba tunjuk. Antum bisa melihat dari korinah sub besarnya. Siapa yang mau jawab? Gak apa masalah, gak apa masalah. Apa ya? Anak-anak tadi kan udah jawab. Iya udah ya, apa ya? Siapa lagi? Yang di samping itu tuh, yang agak nyamping tuh. Nah, kira-kira di sini syarih dan matin mazhabnya mutaqaddimin atau mutaakhirin dalam hal mendefinisikan sesuatu itu? Belum ada gambaran. Oke, mana? Paling depan. Antum. Baru masuk. Baru masuk kan? Baru balik. Kenapa mutaqaddimin? Nebak ya? Ya udah, gak apa ya. Nebak katanya. Intinya setelah kita bahas ini mutaqaddimin tuh gak boleh mufrad, sedangkan mutaakhirin boleh. Ketika di sini tertulis jelas al-qaul asy-syar'i sebagaimana yang ada di teks syarat dan matan, maka bisa kita hukumi di sini matin dan syar'i mazhabnya mutaqaddimin. Karena dia secara eksplisit menjelaskan al-qaul asy-syar'i, sedangkan al-qaul itu pasti murakkab. Oke. Ya, tuh. Oke. Lanjut dulu ya. Wa mu'arrifu syai'i ma tastalzimu ma'rifatuhu ma'rifatahu. Ya. Sudah saya tuliskan ini ya, persis kayak di tas ya. Mu'arrifu syai'i, apa itu mu'arrif? Ma tastalzimu ma'rifatuhu ma'rifatahu. Nah, sini sudah Anda permudah cara balik-baliknya gimana cara melamin, silakan perhatikan. Aja. Mu'arrifu syai' adalah ta'rif atau qaul syar'i, itu ma tastalzimu ma'rifatuhu ma'rifatahu. Yang mana dengan mengetahui apa hunya, balik kepada mu'arrif. Dengan mengetahui mu'arrif akan mengetahui syai'nya. Dalam hal ini berarti syai'nya menjadi mu'arraf ya. Yang mana dengan kita mengetahui mu'arrif, kita akan mengetahui mu'arraf. Nah, di sini ma'rifah yang pertama dan kedua berbeda. Apa perbedaannya? Ma'rifah yang pertama itu artinya futur bilbal, yang terlintas atau yang hadir pada benak kita. Sehingga dengan kita mengetahui futur bilbal ini terkait mu'arrif ini, definisi tersebut, maka kita akan mengetahui apa? Syai' yang berupa mu'arraf dengan apa? Ma'rifah yang usul an jahlin. Kita mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Nah, misal di sini, masalah al-insan wa al-hayawan anak natik.
hudurul hayawan an-natiq. Warnanya nggak kelihatan sini ya? Ya. Kalau antum sudah ikut di pertemuan sebelumnya, antum sudah tahu warna jeans. Nih, anak ingatkan antum ya. Kedepannya antum harus ingat warna jeans itu apa, warna pastel itu apa, warna nau itu apa, warna koso itu apa, arutam itu apa. Anu udah mempermudah dengan kayak seperti itu ya. Jadi sebenarnya di sini warna itu udah menyesuaikan. Semoga antum memahami lah. Jangan ngira yang penting ada warna, enggak. Itu ada maksudnya semua itu saya maksudin ada warna itu. Ada sirnya kan. Hudurul hayawan. Ini cara memahami yang seperti ini ya. Hudurul hayawan an-natiq al-ma'lumaini. Maka maksudnya apa? Hudur atau al-hudur bilbal. Apa itu yang sini berupa al-hayawan an-natiq yang merupakan mu'arif di sini terkait insan al-ma'lumaini. Udah diketahui ya. Awalan udah tahu terlebih dahulu mahmulaini. Nah, dihukumi atau ditetapkan atau dipredikatifkan di sana apa? Alal insan, kepada insan. Dalam hal ini insan sesuatu yang belum diketahui ya kan? Karena yang insan sini berupa syai' atau al-mu'arraf. Atau lihat warnanya lah nih. Oren, udah ya. Udah enak banget tuh. Nah, yang mana dengan antum mengetahui mu'arif ini terlebih dahulu lalu sampai dihukumi kepada mu'arraf yang berupa insan di sini, yazaminu tasawuru hakikatil insani al-majhulah, maka antum akan mengetahui apa gambaran atau apa konsep berupa hakikat insan yang mana insan tersebut belum diketahui atau hakikat insan tersebut belum diketahui. Nah, dalam ini kita berikan makna ini untuk mempermudah ya. Ini berupa dari misal, ini berupa apa namanya kaidahnya. Cara memahami definisi mu'arrifu syai' ma tastalzi ma'rifatahu anna hudurul mu'arrifi bil mahmulan ala mu'arraf. Yazam minhu apa? Usul ma'rifati syai' dalam hal tadi insan al-majhul. Udah enak kan ya? Lihat sini. Oke. Kenapa kok ada kaidah seperti ini? Kenapa harus diketahui lebih dahulu? Kan tadi kita bilang yang insan berupa mu'arraf pasti tidak diketahui. Sedangkan untuk definisi harus diketahui. Kenapa kok ada kaidah seperti ini? Kita perhatikan landasannya. Apa? Al-mu'arrifu yajibu an yakuna ma'luman halat ta'arifi bi. Yang namanya definisi atau yang mendefinisikan itu ya, yajibu an yakuna ma'luman, harus diketahui terlebih dahulu ketika apa? Dalam keadaan ketika dia mendefinisikan sesuatu tersebut dengan dianya. Ya, maksudnya dengan mu'arif ini wa ila lazimat ta'rif bil majhul. Kalau seandainya kita tidak mengetahui mu'arif terlebih dahulu dalam hal ini hayawan natik, maka tarifnya berarti apa? Lawannya maklum apa? Berarti kita mendefinisikan sesuatu yang belum kita ketahui dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, yang sepertinya apa? Fal majhul la yu'arfi, karena sesuatu yang tidak diketahui tidak bisa dipakai sebagai definisi. Bagaimana bisa kita mendefinisikan sesuatu yang belum kita ketahui dengan sesuatu yang belum kita ketahui? Maklum ya? Rasional ya? Berarti harus dengan sesuatu yang kita ketahui. Kedua, al-mu'arraf yajibu an yakuna majhulan hala ta'rifi. Yang namanya mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan itu harus dalam keadaan majhul. Ya, kenapa harus majhul? Wa ila lazimat talabu tahsil majhul. Kalau seandainya sesuatu yang kita definisikan itu lawan dari majhul apa maklum, buat apa kita definisikan? Kalau sudah tahu, buat apa didefinisikan? Fal ma'lumu la yu'arraf. Sesuatu yang sudah diketahui tidak perlu didefinisi. Apa men? Ini kan? Itu baru bisa memahami teksnya. Saya Zakaria Ansari. Mu'arrifu syai' ma tastalzimu ma'rifatahu, maknanya sudah kita tuangkan di sini. Enak ya? Makasih. Oke. Lanjut dulu ya. Kita istirahat ketika berganti slide. Seperti itu ya. Dikit lagi nih. Makanya Anda bilang, ini kalau seandainya Anda kembalikan ke posisi awal slide yang Anda buat dulu, mungkin ini udah berslide-slide. Nah, makanya Anda biar membuat antum berpikir, wah cuma satu halaman nih, gitu ya. Padahal panjang ya. Jadi kalau seandainya dipecah mungkin ada sekitar 4 sampai 5 slide.
Itu anak tumpuk, makanya kecil-kecil kan. Iya. Harusnya main itu main ini slideshow. Jadi tag satu kecil tulisan itu apa slideshow gitu. Tapi kayaknya udah untuk mahasiswa nggak perlu yang kayak gitu-gitu lah ya. Langsung satu paket aja gitu, cekokin. Biar nggak kelihatan banyak. Iya gitu. Itu mempengaruhi loh. Kayak antum talkisan kan pasti untuk mempertipis mukoror kan. Talkisan kalau lebih tebal daripada mukoror bukan talkisan namanya. Cuman di Azhar Anda nggak bisa. Dulu waktu Anda mondok, Anda bisa mentalkis satu mukoror segini dengan kertas ini loh. Apa ya namanya dulu ya? Kertas. Tebal dia cuman dia ini yang buku gede itu. Jadi dia diambil tengahnya itu loh. Jadi dia A4 cuman 2 kali lipat gitu. Dilipat 2. Nah, 4 halaman itu atau kalau dibuka jadi satu lembar 2 halaman bolak-balik itu udah mencakupi satu mukoror. Nah, isinya itu kecil. Nah, sekarang nggak bisa kita kayak gitu di Azhar kayaknya. Selama di Azhar Anda nggak pernah lagi buat kayak gituan. Nih, anak mencoba mengulangi masa-masa itu lah, kayaknya lebih mudah. Oke, lanjut dulu ya. Sampai mana kita? Oh ya, matastazimu mu'arifu syai'i matastazimu ma'rifatahu. Wa ta'rifu imma haddun aw rasmun wa kullun minhuma imma tamun aw naqisun. Berarti ada berapa? Ada 4. Berarti apa? Ada had tam, ada had naqis. Ada rasam tam, ada rasam naqis. Wa dalilu hasrihi fil arba'ati, kenapa dia dihasar atau dikotakkan atau dipas-pas cuman 4 gitu ya. Fil arba, apa dalil kenapa cuma ada 4 macam ini aja gitu. Secara hasrakli di sini ya. Annahu imma an yakuna bi jami'i zatiyat bahwa al-haddu at-tam. Oke. Au bi ba'diha fal haddu an-naqis. Au bil jinsil qaribi ma'al khoswati farrasmu at-tam. Au bi ghairi zalika farrasmu an-naqis. Oke. Perhatikan di sini. Ini anak pecahkan lagi ya yang bicara itu. Dalilu hasri tarifil arba. Kenapa cuma ada 4 ini? Annahu imma bijami izzatiyat. Kalau seandainya definisi tersebut berupa zati semuanya, oke, dalam artian sini dengan bil jinsi wal fasil qaribaini atau bil jinsil qarib wal fasli al qarib. Nah, ini namanya hatam, gitu ya. Ini sudah pernah ketemu kedimakan belum di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwasanya untuk membedakan had sama rasam yang paling pertama adalah apa? Jika definisi tersebut dari zatiyat semuanya pasti had, terlepas dia tam atau nakis. Tapi kalau sudah bercampur dengan arodiyat atau bahkan cuma arodiyat, pasti dia rasam, terlepas dari apa tam apa nakis. Ini yang pertama kali menjadi dobit kita menentukan definisi tersebut had atau rasam. Ya, ini jangan sampai miss ya. Nah, di sini dikatakan imam bijal izatiyat. Nah, itu udah bisa tergambar ya. Tapi maksudnya bijal izatiyat itu apa sih? Dengan bil jinsi wal fasil qariba ini. Oke. Sebelum lanjut ke depannya. Next. Dulu. Bisa nggak? Wah, ini kok warnanya putih semua ya? Oh, tadi Ana mencoba untuk ini. Kalau untuk buka PDF-nya nggak gini, nggak putih semua. Di sini Ana bikin buram. Ini pakainya buram kan? Ana bikin buram agak ke abu-abuan. Maksudnya biar antum fokus kepada yang putih ini aja. Ya. Ini yang Anda pikirkan. Nah, antum perhatikan di sini. Hatta itu pasti seperti ini polanya. Kalau antum sudah pahami kemarin pola sejarah Porfirius ketika kuliah dulu Famas, maka antum ngeh di sini. Bahwasanya pola hatam itu pasti berdekatan seperti ini. Dalam hal ini misalnya dalam mendefinisikan apa insan di sini ya. Ya. Insan itu adalah hayawana natik. Di sini jinsnya berupa jins qorib atau pasal qorib. Ya. Di sini jins qorib
atau against safir. Pasti di sini bentuknya. Yang mana ini adalah ujung yang paling mendekati kepada sesuatu yang lagi didefinisikan. Ini kan paling ujung. Oke, pasti seperti itu pola pertama. Against al qarib atau against asafir. Yang kedua dari sisi pasal. Pasalnya pasti pasal qarib. Nah, berarti yang paling mendekati atau di sampingnya atau senilai dengannya di sini. Di sini masodaknya natik sama dengan masodaknya insan atau masodak itu bahasa limanya ekstensi. Ekstensi natik dan ekstensi insan atau apa yang berlaku dalam natik sama dengan apa yang berlaku dengan insan. Nah, itu pasal di sini. Nah, pasalnya juga yang paling mendekati, yang paling bawah atau setara, yaitu apa? Pasal qarib. Nah, sekarang antum bisa kiaskan ke atas. Gimana caranya? Gimana kalau seandainya kita naikkan satu level ke atas? Kita pengen mendefinisikan hayawan. Kira-kira seperti apa? Ada yang mau? Jawab. Udah tahu polanya kan? Ada yang mau mendefinisikan hayawan nggak? Siapa yang mau? Siapa aja? Ya ada. Ya udah. Ya polanya perhatikan. Kita naikkan ke atas satu level. Mendefinisikan hayawan. Oke, berpindah ke sini warnanya ya. Berarti yang paling dekat jenisnya dengan hayawan apa? Gak mungkin yang sebaris, pasti yang di atasnya. Dalam hal ini berarti apa? Al-jismu wan-nami. Fasal berarti yang setara dengan yang didefinisikan. Oke? Sebaris di sini. Berarti hasas. Berarti definisi hayawan apa? Al-jismu an-nami al-hasas. Ke atas juga sama. Ke atas juga sama. Polanya gampang kan? Oke, kembali ke sebelumnya. Oke, yang kedua, au bi ba'diha al-musawi. Oke, atau dengan sebagian yang mana sebagian itu setara dengannya. Dalam hal ini maksudnya apa? Bil pasli al-qari al-musawi gimana? Coba next lagi. Atau fokus ya, next. Soalnya habis itu balik gitu. Bi ba'diha al-musawi. Maksudnya apa? Bi ba'diha al-musawi. Yang musawi apa kira-kira dari dua tadi? Anak musawi lil insan. Akan tapi nanti sini ba'dun juga. Ba'dun daripada definisi utuhnya. Kenapa bagian? Karena definisi utuhnya adalah hayawan natik. Paham ya? Kenapa dikatakan bibak diha al musawi? Balik. Nice. Ya gitu. Kita mau situ aja lah ya. Oke. Di dalam hal ini bil pasil qarib kan natik musawi lil insan. Udah kebayang kali ya tasawurnya gimana? Oke. Yang seperti namanya al-had analis. Sawaun kana ma'al jinsil ba'id, berarti ditambah yang setara tadi yang di sampingnya ditambah dengan jinsul ba'id ke atas, ataupun dia sendiri, ataupun ditambah dengan khosoh, ataupun ditambah dengan arad ab. Nah ini ntar terkait pretelan ini nanti di akhir di pertemuan selanjutnya insyaallah. Karena itu masalah khilaf di sana. Oke. Yang ketiga, au bil jinsil qarib wal khosoh, atau dengan jinsul qarib wal khosoh. Nah, coba next lagi. Aywa. Next lagi. Yes, gak enak banget ya layarnya. Kan cari yang bagus lah, biar yang harusnya abu-abu jadi abu-abu beneran. Ya, putih jadinya. Atau dari antum abu-abu? Ya, iya. Oke. Nah, tadi apa? Dari rosem tam. Tadi apa? Dengan bil jinsil qarib sama dengan seperti hatta bil jinsil qarib juga, tapi tambahan yang berbeda. Kalau sebelumnya al-had tam itu jinsil qarib dengan pasal qarib. Sekarang pasal qaribnya di switch, diganti kepada sesuatu yang keluar daripada zati, yaitu arodi, berupa apa? Khostoh di sini ya. Yang mana itu harus setara. Apa yang setara dengan atik? Dohik. Dohik. Kenapa kak? Karena ada banyak selain dohik. Kenapa kak ya? Kalau ada k berarti ini bukan salah satunya, akan tapi ada selainnya. Oke? Dalam hal ini berarti definisi secara rostem tam. Ingat rostem tam. Kenapa dikatakan rostem tadi? Karena bercampur dengan iya. Kenapa dikatakan tam? Karena faktor jinsul qaribnya sama dengan had tam. Yang berbeda apa? Yang menempati posisi pasal di had tam itu diganti dengan khosoh, sehingga jadinya apa? Al hayawan ad-dhaw. Easy kan?
Next, bukan next sih. Balik. Bagus. Oke, lagi. Oke. Gampang kan? Yang ketiga. Yang keempat. Au bigoiri zalika. Bigoiri jinsil qorik. Ya, ma'al khosoh. Berarti selain daripada yang didefinisikan oleh rosom hitam ini. Gini. Itu berupa rosom nakis. Ka'anka nabil khosoh. Berarti apa maksudnya? Ma'al jinsil qorik berarti khosoh dengan jinsul bait, berarti nanti bait udah bayangkan nanti kita balik ya dengan khosoh gitu. Atau khosohnya saja atau dengan khosoh yang lainnya, berarti kan tadi kal kadoid, berarti selain daripada kadoid tapi setara misalnya, oke. Atau ma'al artol a, dalam hal ini nanti dalam visual itu artol mana di bagian sini tadi ya, oke. Semoga tergambar. Gimana coba next. Di sini ya, ini artam. Nanti gimana kalau seandainya dia itu cuma khosoh aja? Apa? Itu ntar kita bahas, kan itu khilaf. Gitu. Yang jelas, yang pasti dia rosom nakis adalah ketika apa? Jinsul bait. Yaitu berarti apa? Kalau koribnya ini, berarti baitnya antara ini dengan ini, atau ini dengan ini, atau ini dengan ini. Itu yang pasti dia rosom nakis. Masalah ini nanti sendiri itu apa? Di babnya nanti kita bahas, masalah asya mukhtalaf fiha. Oke? Atau ini dengan ini nanti apa? Itu nanti di babnya. Oke, kembali. Nih, gampang kan berarti ya? Berarti hasil akli di sini sudah. Kenapa ada 4 ini? Ini alasannya. Easy? Ya, easy. Semoga. Oke. Wabak ya, sebelum selesai. Oh, mati. Oke, next. Ini ntar dulu. Wabak ya khomisun wa huwa tarifu al-lafzi. Nah, tadi kan dikatakan ada apa? Ada empat. Ini bukannya bingung nggak ya. Ini maksudnya ada sesuatu yang mana tarif lafzi mana gitu. Seakan-akan seperti itu. Nah, dibahas khomisun itu maksudnya bukan berarti sini Syekh Zakaria yang kelima, padahal sebelumnya beliau bilang ada apa? Ada 4. Tiba-tiba beliau bilang ada 5, bukan berarti beliau nggak kemarin kita bilang nggak konsisten ya. Kan seringkali kita lihat seperti itu. Kita harus bisa menafsirkan yang seperti ini. Ini kita bisa umpamakan seperti ada masalah. Andai anak ngajar antum sekarang ada 4. Habis itu ada yang bilang, misalnya si siapa nama antum? Mukhlis bilang, tarif lafzi gimana Ustaz? Nah, baru dibilang baki yang khomis itu untuk mengisyaratkan seperti itu maksudnya. Bukan berarti khomisnya masuk ke dalam 4 jadi bukan 4 berarti 5 gitu, bukan. Cuma 4. Wa huwa ta'rifu al-lafzi. Nah, ta'rif al-lafzi wa huwa ma anba'a an syai'i bi lafzin azhar muradif. Paham ya? Mislu al-uqar al-kham. Apa itu uqar? Tidak jawab. Apa al-kham? Di dalam hal ini apa? Khamru merupakan muradif uqar, artinya nama lain daripada khamr. Sama kalau antum ingat di pertemuan pertama ya yang ana bahas tentang qahwa. Ingat gak? Ada hadir gak? Yang pertemuan pertama yang ana bahas terkait kedua terkait qahwa Syekh Zakaria itu berjasa besar. Dulu qahwa itu diperdebatkan, ingat ya? Diperdebatkan boleh enggaknya. Karena berdampak candu kan? Ya, yang pencinta kopi pasti candu lah. Gak bisa nggak ngopi sehari. Karena sejauh ini nggak bisa. Nggak ngopi sehari. Nah jadi, tapi masalahnya ilahnya itu apakah mabukan? Candu belum tentu mabuk, mungkin apa lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya intinya singkatannya kemana menjelaskan adalah kopi itu ditemukan 2 abad atau 3 abad sebelum Syekh Zakaria ada. Nah, dalam rentang abad-abad tersebut kopi masih dipertentangkan, bahkan qahwa itu termasuk min asma'il khamr. Dan Syekh Zakaria untuk membolehkan. Nah, sehingga saking powerfulnya Syekh Zakaria perkataan, sehingga antum sekarang bahkan gak ngeh, emang pernah ya kopi dipertentangkan kan? Nah, ini salah satu kelebihan dia loh. Seakan-akan gak ada masalah ketika itu. Udah kita jelaskan ya, pengen tahu lebih detailnya pertemuan kedua, cek lagi. Belum diupload pertemuan kedua ya? Kelewatan. Kita bahas kemarin tentang kelebihan Syekh Zakaria. Nah, sini salah satunya uqar gitu. Apa itu uqar? Khamr. Nah, ini apa definisi apa? Masuk yang mana dari 4? Nah, itu dipertentangkan.
Tarif lafzi di sini ada yang bilang ulama sebagian bahwasanya dia masuk dalam rosum nakis dalam kategori bigoi rizalika tadi kalau untuk perhatikan, atau dia sebagian mengatakan dia tuh bukan di bab tasawur tapi di bab tasdik. Kok tasdik bisa? Ntar kalau sudah masuk ke tasdik baru akan kita pahami bahwasanya kita mendefinisikan al-uqar atau al-khomer, khomernya sebagai mahmul, ukurnya sebagai mobu, sehingga nanti masuknya ke bab tasdik. Nah, kalau ini nggak paham, nanti kita pahami di bab tasdikot. Oke, intinya diperdebatkan antara ta'rif lafzi ini masuk dalam 4, yaitu masuk dalam rasul nakis, atau keluar dari itu, masuk ke bagian tasdikot, bukan tasawur lagi. Oke. Di sini yang tahqiq tarif lafzi itu masuknya ke tasdik. Ya, sebagaimana kalau antum nanti buka hasyiahnya Said Syarif dalam Matolik seperti itu. Murabin mislu al-qor al-khomer. Oke. Ini diperdebatkan ya kemarin. Oke. 23 menit. Oke, sebelum break, coba next ke yang paling ujung. Kembali. Di sini nih. Tadi kan antum masih ingat ya? Pedo puluh pikoli di goy rizalika ya. Yang antum perhatikan rasul nakis tadi. Nah, bagi mazhab sebagian yang mengkategorikan tarif lafzi itu masuk ke rasul nakis seperti ini berarti dalam definisi di goy rizalika, kata ini termasuk dalamnya definisi tarif bil lafzi sebagaimana tadi ya, kekoina al-uqar wa al-khomer, berarti rasul nakis. Walaupun tadi ingat ini masuknya bukan kepada rasul nakis yang tahqiqnya, tapi masuknya kepada tasdiqot. Ntar gimana lebih jelasnya di bab tasdiq. Oke. Atau at-ta'rif bitaksim pun dengan definisi bi ghairi zalika termasuk judulnya at-ta'rif bitaksim. Misalnya apa itu ilmu adalah ya antara lain kalau enggak tasawur ya tasdiq. Nah, ini berarti ta'rif dengan taksim atau ta'rif dengan misal. Misalnya apa itu ismun? Ini dalam nahwu ya. Ismun itu ya kazaidin. Apa itu fi'lun? Fi'lun itu ya kaja'ah. Jadi antum memberikan definisi dengan apa? Misal. Misalnya fi'lun apa? Gak paham nih antum menjelaskan nahwu. Fi'lun itu kayak zaid misalnya. Nah, ini definisi namanya ta'rif bil misal. Ini masuk rasul nakis bagi sebagian ya. Tapi yang ghairu muhaqqaq tadi. Oke? Atau juga bil misal seperti wa kama iza su'ilta anil musallas. Misalnya segitiga itu seperti apa gitu, ya. Bukan musallas, bisa jadi oke. Tadi batasna lisail syaklahu. Misalnya apa? Antum kan ngajar anak kecil nih. Kalau punya anak misalnya, bapak gitu. Tapi kayaknya bapak kerja sama ibu lah mungkin ya. Bu, segitiga itu apa? Segitiga itu gini, nah. Digambar lah sama antum. Segitiga itu gini. Nah, ini namanya bil misal juga. Tapi nanti berdebatkan, ini masuk nggak di muktabar atau enggak, nanti babnya kita bahas. Oke? Atau musallas misalnya. Musallas ini, misal sasyir. Ya, musallas itu ya kayak ini seperti bawa banter. 3 sama-sama banyak harominya gitu. Ya kan misalnya pasti ada sebabnya kan? Ya seperti itu lah. Oke, kembali. Oke, kita selesai sampai sampai sini. Bukan sampai sini dulu. Kita break dulu ya, 5 menit ya. Semoga dapat satu aja definisi lagi. Habis itu rostemnya 3 lainnya nanti pertemuan selanjutnya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait slide pertama. Kembali. Terkait tadi ini terkait ini kalau ada pertanyaan silakan 5 menit. Ya. Al-ismu yang seperti itu mungkin rosam karena ism ada definisi sendiri kan. Kedua mungkin maksudnya rasul nakis tapi bukan yang bil misal tadi, bukan misal kan. Atau nih anak kasih masalah nih, botak tuh apa botak? Apa?
nggak ada rambut. Oke, kalau seandainya tukang cukurnya nyukur ngebotak, terus ada sisa 2 helai rambut, berarti bukan botak dong? Kan tadi bilangnya apa? Itu botak kontos. Ditambah, atau nambah koin kan? Nah itu cara mengenal gitu loh. Ini kira-kira definisinya udah pas belum? Ya antum berikan beberapa iskal kayak gitu. Nah, berarti kalau ditambah koin klontos, nah itu kan memperkuat bahwasanya benar-benar tidak ada rambut. Tapi kalau cuma botak, misalnya ada kesalahan, ya apa itu? Ini gunanya untuk belajar definisi nantinya. Atau gondrong. Gondrong itu yang rambutnya panjang melebihi telinga. Misalnya orangnya habis haji dibotak gitu kan ya, tapi ada rambut yang belum botak tuh ada panjangnya sampai telinga. Gondrong nggak itu? Ya enggak kan? Nah itu pentingnya nanti akan belajar mani ya sama jami' di pertemuan selanjutnya. Penting nggak kira-kira tarif itu? Penting. Kalau antum salah repot nantinya. Nah, kayak kaum sofis ya, yang kalau antum ingat karena pernah menyinggung terkait Socrates ya. Socrates itu kan dikenal dengan perkataannya define your term, maksudnya definisikan maksud kamu itu. Karena kaum sofis itu ya modelan Rocky Gerung. Kalau ngomong itu terlalu mujmal, sehingga ketika musuhnya nggak terima baru didefinisikannya. Itu pun kadang diberikan beberapa definisi yang agak asing, tapi masih mencakupi domainnya seperti itu. Tapi dari awal nggak mungkin Rocky Gerung itu langsung ngomong maksud saya seperti ini, nggak mungkin. Kalau antum perhatikan dulu, termasuk 2000 berapa ya? 2016-an lah. ILC lagi rame-ramenya kan. Sedang banget kan lihat debat-debat Rocky Gerung. Itu tuh nggak pernah Rocky Gerung kayak dari awal ngomong langsung menjelaskan gitu. Dia memberikan sebuah pernyataan, sebuah klaim dan lain sebagainya. Ketika orang nggak percaya, baru atau nggak terima, baru dia definisikan tuh. Dulu kaum sofis juga gitu, ngomongnya kayak gitu. Socrates yang mulai, bentar, sebelum saya menerima atau menolak perkataan kamu, definisikan. Ini penting definisi sana, biar nggak terjadi salah paham. Kita lanjut ya, satu lagi ya. Silakan. Syarif sini kan dapat Apa? Martin sama Syarif itu dapat Iya, terus? target. Ya, merokap. Terus? Tapi hal itu kan ya lawan Martin itu kan target dikuatkan. Dalam makna ilmu mantik ya? Nah iya. Nanti kalau seperti ini cara memahaminya adalah antum bisa main 2 domain di sini. Atau ingat konsennya ilmu mantik itu adalah makna. Oke? Kalau maknanya merokap, berarti dianggapnya murok. Nah, sehingga ketika antum bilang kayak tadi, ini kan jadi satu paket kan? Ayo berarti jadi satu paket kan? Dalam ilmu mantik kira-kira itu masih ingat nggak? Murokap atau mufrad? Al-hayawan an-natik. Murokap atau mufrad? Ingat ya? Al-hayawan an-natik ya, tanpa ada poin alam. Ada yang mau jawab? Lupa semua ya? Murokap atau takif kira-kira? Murokap. Kalau ada alam baru nanti udah jawab. Oke, aman ya? Murokap berarti. Oke, jangan 15 menit ya. Bentar ya. Ada perhitungan soalnya dengan ini. Maghrib tuh kayak gak enak karena kalau ngajar waktu maghrib. Satu lagi dengan iskal kira-kira gitu ya. Oke, lampunya dong dihidupin sedikit. Sedikit gimana ya? Yang agak remang ya. Enggak dari sini dong. Iya ya. Enggak kayak ngaruh ya? Ngaruh nggak sih? Enggak ya. Coba nyalain lagi.
Biar kita lihat nanti. Beneran dikit ya. Salah komen berarti tadi Anda. Coba kita tadi masih enak ya. Soalnya anak awalnya juga kayak duh ini mau cepet-cepet gitu gelap gitu. Ya. Gak apa-apa lah, satu lagi ya. Sampai azan lah, insya Allah cepet. Sempat insya Allah ya. Next. Oke. Lanjut, kita baca. Waqat aqaza fi bayanil arba. Oke, kita akan memulai untuk menjelaskan 4 yang dimaksud tadi. Cara lebih detail, walaupun tadi sudah kita jelaskan secara ringkas ya. Nah, untuk hari ini insya Allah satu aja, kita tambah satu aja. Karena belum ada 1 jam kita tadi kan. Belum ada ya? Belum. Nah, makanya kita dimulainya terlambat gara-gara apa namanya? Teknisi lah. Faqala al-haddu. Oke. Di sini al-haddu di sini itu antum bisa tambahkan qaid lebih jelas. Itu al-haddu atam maksudnya. Ya. Kenapa? Al-haddu atam dilihat dari korinahnya. Apa korinahnya? Qaulun dalun ala mahiyati syai', yang menunjukkan kepada mahiyatu syai', benar-benar mahiyatu syai' cuman hatam. Maka bisa diartikan di sini maksudnya had adalah hatam. Oke. Qaulun. Ingat, berarti qaulun sini apa? Qaulun maksudnya adalah murakkab. Berarti ingat mazhabnya sini mutaqaddimin ya. Dalun ala mahiyati syai'. Ya. Ala mahiyati syai'i maksudnya itu ala jami'i mahiyatihi, sebagaimana tadi yang kasar tadi ya sudah kita jelaskan apa jami'u zatiyah atau jami'ul mahiyat maksudnya ala mahiyat syai', atau tambahkan ala jami'i mahiyati syai', sebagaimana kasar dalil kasar tadi ya ai haqiqatihi az-zatiyah mafhum wa huwa alladhi yatarakkabu min jinsi syai'i wa faslihi al-qaribaini. Nah, ini sudah kita jelaskan juga tadi, sama cuma berbeda redaksi sedikit. Oke. Kal hayawan an-natiqi binisbati ilal insani. Sudah kita jelaskan tadi, li'annaka idza qulta mal insanu fayuqalu al hayawan an-natiq. Ya. Nih. Wa kal jinsil qaribi haddu. Maksudnya apa? Haddu jinsil qarib. Ingat tadi apa? Jinsil qaribnya insan apa tadi? Hewan. Haddu jinsil qarib berarti apa? Ingat al jismu anami al asas. Karena hadnya insan adalah hayawan natik. Hadnya hayawan adalah jismu nami hasas. Dalam hal ini hayawan menjadi apa? Jinsunya insan. Maksudnya itu. Maksudnya dari kata wakal jinsil qarib yang yang sepantaran atau selevel dengan jinsul qarib atau menempati posisi jinsul qarib adalah haknya. Nah, antum perhatikan di sini. Ini yang biasa antum pahami ya. Ini haktamnya seperti ini. Al insan, al hayawan, an-natik. Sebagaimana sudah antum pahami tadi. Nah, yang kedua yang seperti ini. Bentuknya al insan, al jismu an-nami al hasan al mutafakkir bil quwwah. Ini juga haktam. Kenapa dikatakan haktam? Karena al-jismu an-nami al-hassas merupakan apa? Merupakan hak daripada Berarti al-jismu an-nami al-hassas menggantikan posisi hayawan yang mana itu setara. Oke. Pun al-mutafakkir bil quwwah itu merupakan hak natik. Jadi gak cuman hayawan natik saja. Boleh diurai. Ini kan kalau diringkas gini. Kalau diurai berarti penguraiannya harus sempurna juga. Harus dengan definisi haknya hayawan juga, harus dengan haknya natik. Sehingga kalau seandainya diurai, penguraian tersebut tetap pada koridor hak. Nah, sehingga dia selevel dengan al-jinsul al-qarib pun al-faslu al-qarib. Maka definisi al-insan al-jismu an-nami al-hassas al-mutafakkir bil quwwah juga termasuk al-had. Jadi dipahami ya, wakal jinsi al-qaribi haddu, itu maksudnya. Kaqaulika fi haddil insani huwa al-jismu an-nami al-hassas. Nah, tapi yang tambahan sana al-mutaharrik bil iradah. Nah, ini yang dijelaskan. An-natiqu.
Al-mutaharrik bil iradati an-natiqu. Oke, perhatikan di sini. Sebenarnya tidak ada kebutuhan. Jadi boleh antum mendefinisikan haknya hayawan cuma sekedar ini aja. Al-jismu an-nami al-hassas tanpa ada embel-embel al-mutaharrik bil iradah. Kenapa? Karena al-mutaharrik bil iradah itu sudah diwakili oleh al-hassas. Karena maksud al-hassas adalah al-mutaharrik bil iradah. Jadi senilai. Nah, terus kenapa disebutkan kalau seandainya senilai? Kenapa kok ditambah lagi? Kan kita bisa milih kalau emang senilai. Kita boleh milih al-hassas atau milih al-mutaharrik bil iradah. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini harus sebutkan kedua-duanya? Karena al-hassas dengan al-mutaharrik bil iradah itu belum diketahui mana di antara keduanya yang zati. Jadi dalam hal ini, di sini Ana menempatkan al-hassas sebagai zatinya. Tapi di sini bisa jadi enggak. Karena ini kan merupakan asumsi di sini. Sehingga bisa jadi zatinya bukan al-hassas, akan tapi yang menempati posisi hassas ini adalah al-mutaharrik bil iradah. Disebutkan keduanya agar tidak terlepas. Jadi kalau seandainya yang zati itu adalah mutaharrik bil iradah, dengan disebutkan hassas tidak merubah definisi. Pun kalau seandainya zatinya merupakan hassas, dengan disebutkan mutaharrik bil iradah, itu cuma tambah, tidak merusak definisi. Jadi singkatnya, al-mutaharrik bil iradah untuk memperkuat posisi hassas di sini. Oke? Jadi kalau pengen antum mendefinisikan cukup sampai al-hassas saja udah cukup. Nah, tapi di sini ada catatan dari Syekh Mustafa Abdul Nabi bahwasanya itu kan tadi alasan pertama ya, masih masih imbah masih diragukan lah mana zati mana arodi di antara al-mutaharrik bil iradah sama asas gitu. Nah, alasan kedua adalah mutaharrik bil iradah itu untuk untuk mengikhraj atau mengeluarkan sebagian tanaman. Yang mana kalau antum perhatikan di sini, ya, di sini kan al-hassas itu kan ini hayawan. Samping sini apa masih ingat? Kira-kira yang ghairu hassas. Nabat ya. Nah, seakan-akan kalau seandainya di samping sini nabat, seakan-akan berarti nabat itu nggak punya khas. Tapi fakta lapangannya ada beberapa nabat yang hassas seperti putri malu itu. Nah, gunanya mutaharrik bil iradah adalah untuk apa? Untuk mengeluarkan hassasnya putri malu. Karena putri malu hassasnya bukan dengan iradah. Ya. Oke, hayawan itu memiliki iradah untuk bergerak, termasuk kita. Tapi namanya putri malu itu refleks atau istilahnya teman-teman biologi kalau ada yang tahu, intinya hassasnya pada putri malu bukan karena iradah. Nah, jadi qaid mutaharrik bil iradah untuk memperkuat bahwasanya maksud di sini adalah al-hassas al-mutaharrik bil iradah. Tidak mencakupi al-hassas yang mana dalamnya ada nabat. Isi kan? Semua enggak ya? Oke. Wa huwa ay alladzi yatarakkabu mimma dzukira. Apa arti al-jinsu al-qarib sama al-fasu al-qarib? Disebut al-haddu at-tamu. Oke. Amma kaunu haddan fali annal hadda lughatan al-man'u. Oke, paham ya? Wa huwa mani'un min dukhulil ghairi fihi. Maksudnya apa? Min dukhulil ghairi fihi. Perhatikan sini. Kalau dikatakan hak karena dia melarang masuknya sesuatu yang ghairu mahdud. Sesuatu yang tidak didefinisikan itu dilarang masuk dalam definisi tersebut. Pun dia melarang min khuruji afrodil mahdud anhu, pun melarang keluar sesuatu yang didefinisikan afrodnya itu keluar daripada yang didefinisikan. Nah, karena dia melarang yang tidak termasuk untuk masuk, yang masuk untuk keluar. Jelas ya bahasanya ya? Maka dikatakan hak di sini. Ya. Pun kenapa dikatakan kaunuhu taman li zikri jami'i zatiyat fihi? Ingat yang pertama tadi yang dari hasar tadi udah kita jelaskan, katakan tam karena jami'u zatiyat dalamnya disebutkan. Maksudnya jami'u zatiyat apa Ustaz? Oke, perhatikan di sini. Ini kan banyak, apakah disebutkan semua? Enggak kan?
Tapi dengan antum menyebutkan ini kira-kira masuk gak ke atas? Masuk, karena ini merupakan turunannya. Sehingga ketika disebutkan dari sisi zat secara menyeluruh dan tam sempurna, maka dikatakan tam. Itu kenapa dikatakan al-had at-tam. Wa amma kaunuhu taman fali zikri zatiyati fi. Tentu boleh tambahkan apa? Di zikri jami'i, tambah baik jami'i zatiyati fi biar lebih jelas. Wa kharaja bi zikri mahiyati syai'i ar-rasm. Ya. Maksudnya apa? Mahiyati syai'i ar-rasm. Kembali. Nah ini. Mana? Ada sini ya? Atau mahiyat atau dia setara dengan ini, setara dengan bijami zatiyat atau bijamiil mahiyat maksudnya. Jadi dengan qaid apa tadi? Mahiyat syai' itu akan mengeluarkan rosem, karena ingat rosem itu terdiri dari arad, yang arad itu kharij anil mahiyat. Mahfum ya? Fa innahu yadullu ala asarihi. Nah, ini ntar kita jelaskan dalam babnya ketika membahas rosem. Apa maksudnya yadullu ala asarihi kama sayati? Oke, kita isyaratkan nanti. Jelaskan dulu. Wa kalamu yadullu ala taksisil haddi bi zawatil mahiyati al murakkabati. Nah, maka definisi yang sudah kita uraikan tadi itu menunjukkan bahwasannya had itu khusus kepada zawat-zawat yang mana mahiyahnya itu berbentuk murakkab. Ya, karena jami'u. Gak mungkin jami' kalau seandainya satu. Antum dikatakan semua karena antum lebih dari satu. Nah, dengan antum memahami yang seperti ini, maka akan mengakibatkan bahwasanya yang dijadikan sebagai definisi atau yang didefinisikan juga merupakan sesuatu yang lebih daripada satu. Oke. Al-murakkabat. Oke. Fatakhruju al-basaid. Maka hal-hal yang bersifat basaid, nah ini kita pernah jelaskan ya, kayak terkait nuktoh yang kemarin filsafat. Nuktoh, habis nuktoh apa? Ada khot, ada satah, ada al-jismu atau limi. Nah, singkatnya adalah misalnya ada titik. Oke, ini bukan titik dalam artian titik habis nulis ya, bukan. Segala sesuatunya berawal daripada titik. Dari satu ini berubah jadi 1D namanya. 1D itu apa? Istilahnya al-khot. 1D satu garis gini doang. Berubah menjadi as-satfu, 2D. Segitiga segi 4 gitu. Atau apa namanya istilahnya apa? Bangun data. Ya kayak kartun-kartun, anime-anime. Ketika sudah berubah jadi donghua, jadi 3D, jadi agak nyata. Atau dalam anime-animenya atau apalah. Jadinya ada yang dulu kalau masih ingat ada kacamata 3D, 4D. Jadi yang 2D dengan kacamata itu berubah menjadi 3D gitu. Maksudnya untuk menghidupkan sesuatu yang bidang datar atau kayak anime-anime yang kelihatan itu kan kayak gambaran doang kan? Gambaran yang mana tuh di dalam bidang datar sehingga tidak terlihatnya nyata. Dengan kacamata 3D supaya bisa lebih 4D itu berarti apa? Lebih seperti kita masuk ke dalamnya. Ya seperti itulah. Jadi sesuatu itu berawal daripada titik tadi, maksudnya gitu. Nah, maka yang seperti titik tadi maksudnya fatakhruju basaid. Nah, titik tadi masuk dalam basaid. Kenapa? Karena titik itu apa? Awal. Nuktah itu tidak bisa dibagi kan? Fa innaha innama tu'arrabu birrusum la bil qurud. Maka sesuatu seperti nuktah yang tidak bisa dibagi itu tidak bisa didefinisikan dengan hak. Hanya bisa didefinisikan dengan rosem. Dengan catatan apa tadi? Karena hak itu pasti sifatnya murakkabat, bukan basaid atau basil kok. Jadi pahami ya? Ingat, ini yang maksudnya murakkabat adalah sesuatu yang didefinisikan, bukan definisinya. Oke? Sesuatu yang murakkabat, maksudnya sesuatu yang murakkabat yang didefinisikan. Antum ini kan murakkabat. Murakkabat ya semua ini murakkab ini. Kita ini semuanya murakkab ini, murakkab. Pokoknya semua ini coba next. Pokoknya semua daripada setelah jauhar ke bawah itu murakkab pasti. Kalau apalagi kita yang ada di ujung bawah ini pasti murakkab. Nah, yang bisa didefinisikan dengan hatam adalah sesuatu yang berada di pada jauhar ini yang berupa murakkabat. Sesuatu yang tidak bisa atau tidak murakkab cuman seperti jauhar ini tadi. Yaitu atau dalam kasus ini apa basaid nuktah misalnya.
karena dia di ujung sini, maka tidak bisa didefinisikan sebagai khatam, cuma bisa didefinisikan sebagai rosem. Jangankan khatam, khat aja secara umum yang ada dalamnya nakis gak bisa, apalagi tam, maka cuma bisa didefinisikan dengan rosem. Tapi jauhar cuma bisa didefinisikan dengan apa? Bisa dipahami ya? Ini gimana nih pembahasan syamsiah? Sekali-sekali kalau perhatikan kita dari kemarin tuh kalau udah masuk masalahnya pasti mengacu kepada syamsiah. Jadi ya gambar lah level syamsiah dari sekarang. Kalau yang belum pernah buka-buka ya, silakan dibuka-buka. Mungkin tadi ya. Wah, bapak. Coba nyalain semua. Ini pun kelihatan nggak? Coba nyalain semua. Kira-kira layarnya masih kelihatan nggak? Auranya maghrib banget nih. Masih bisa kelihatan ya? Lebih fresh lah ya. orang rumah. Langsung tinggal ada yang banyak ngambil foto dari situ ya. Banyak tadi setuju. Ini buat apa? Foto aja. Ya, so candid lah. Ya tapi lagi nggak dikit ya. Dikit lagi nih, ujung lagi. Sebelum hak nanti selesai. Lanjut dulu ya. Lanjut, bismillah. Wa yuktabaru fil haddi at-tami taqdimul jinsi 'alal fasli. Kenapa jins? Maksudnya jins dulu baru pasal dalam definisi kan? Hayawan natik. Hayawan berupa jins, natik berupa pasal. Kenapa? Li'annal fasla mufassirun lahu. Kenapa? Karena pasal di sini mentafsirkan hayawan. Hayawan yang seperti maksudnya adalah hayawan. Masih umum. Hayawan yang seperti apa ditafsirkan dengan yang nah. Namanya tafsir pasti datang setelah yang ditafsirkan. Benar ya? Makul nggak kalau seandainya mentafsirkan sesuatu yang belum ada tafsirnya dulu baru mentafsirkan? Nggak makul ya? Nggak makul ya? Wa mufassiru syai'un mutaakhirun anhu. Yang mentafsirkan sesuatu pasti ya setelah atau setelahnya, setelah sesuatu tersebut ada dalam segala. Gila, mesti dong ya. Takdimu jinsi al-fasli al-fasla. Oh ya, sudah disebutkan sini. Mutakhirun anhu au mutakhirun anil mufassar. Oke, next. Ayo. Sebelum yang ini
Al-jinsu. Nih enggak, sorry. Ya, ya mati semua ya. Ya udah. Disuruh saudaranya. Udah isyarat lah mungkin lah ya. Karena dikit aja loh, dengar gila, gibah gitu. Apa? Udah semuanya, udah. Udah isyarat lah itu, insyaallah nggak apa. Ngomong banget. Nggak gila uji mah loh, tapi ya udahlah. Semoga ada hikmahnya. Takutnya kalau anda lanjutin, antum nggak paham. Jadi ya kan, yang namanya pemahaman kan bukan karena pengajar atau antum, ya, tapi fadilah. Kenapa ketendang ya? Udahlah, kita cukupkan ya berarti ya. Berarti tadi sampai berarti pas ya 1 halaman tadi ya. Bismillah. Oke, kita cukupkan untuk mantik. Kita cukupkan untuk mantik dulu. Dalam pertemuan ini kita lanjut sedikit ke kamar. Oke, absennya nanti harus mengenali ampun. Oke, kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hidup, set lanjut gak enggak coba. Atau kan berharap jangan hidup lagi bis gitu kan. Ya apa, lanjut di minggu depan insyaallah ya. Tapi kemungkinan minggu depan bisa ada bisa enggak. Ada acara soalnya. Kalau sempat ada, kalau enggak ya udah. Semoga nggak ada saat gitu kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bihi fid dharain amin. La tata'adda niyata himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhaffahul amal. Kita terjemahkan dulu ya. La tata'adda niyata himmatika. Jangan sampai niat semangat kamu untuk mencapai sesuatu tersebut ya melampaui apa? Ila ghairillah. Tujuan kita ya itu semuanya harus mengarah kepada Allah. Niatnya lillah. Ini bahasa singkatnya seperti itu. Oke. Fal karimu la tatakhattahul amal. Al-Karim yang dermawan itu yaitu Allah dalam hal ini tentunya Al-Karim, Akramal, Kurama, la tatakhattahul amal. Tidak mungkin bisa dilewati oleh sesuatu yang mana sesuatu tersebut hanya berupa angan-angan. Namanya ini himmah. Oke. Antum kalau seandainya berharap atau bahasa singkatnya masih banyak yang utang-utangan ya, nggak ada yang pinjol kan sini kan ya? Ada yang pinjol nggak? Ya, siapa tahu ada yang pinjol, habis itu golpay apalah gitu lah. Yang orang-orang kalau mahasiswa itu masih banyak yang pinjol gitu loh. Kalau di sini insyaallah nggak ada ya, adanya pinjam doang ya. Kira-kira kalau antum pinjam ke orang yang pelit atau dermawan? Menyalahi kaidah ya. Nah, pasti kita mencari orang yang sekiranya nggak ada masalah ya. Walaupun ada 2-3 orang yang kaya, tapi dalam yang kaya itu kita cari mana yang paling well kalau pinjamin kan. Nggak mungkin antum yang paling syadid kan. Mungkin ada yang prinsipal. Jadi prinsipal kayak dia itu idealis karena minta ke yang paling syadid lah, yang dia mode-mode rentenir gitu. Jadi kalau anak lupa bayar hutang, nanti dia ngagihin. Mungkin ada yang seperti itu ya. Tapi ya tabiatnya kita pasti meminta tolong atau dalam hal ini minta hutang kepada orang yang punya uang dan orang tersebut welcome. Benar ya? Di sini yang paling welcome cuma Allah Al-Karim, yang layak dikatakan orang paling welcome. Jadi kalau langsung minta kepada Allah, ya, itulah yang paling dermawan. Dari sebelum antum lahir sampai saat ini, kira-kira Allah itu
Siap. Ya. Kira-kira Allah tuh pelit gak kira-kira? Ya, antum itu napas itu aja udah bagian dari karimnya Allah. Karim. Ya. Kalau seandainya antum Allah tuh nggak bersifat karim, insya Allah antum perhitungan. Misalkan gini, Allah, saya boleh pinjam napasnya nggak seribu napas lagi gitu? Ada nggak? Nggak mungkin ya. Antum bernapas tuh minta nggak kira-kira? Dikasih kan? Antum kalau minta ke orang, minta dulu. Kalau pengen sesuatu ke orang itu minta dulu. Tapi sama Allah antum dikasih tanpa minta. Nah, kalau pengen tahu apa itu dermawan adalah orang yang tahu atau sesuatu yang tahu kita butuh tanpa kita harus ngomong padanya, yaitu Allah. Antum pernah nggak bilang sehari kayak ya Allah, saya pengen keluar, tolong berikan saya kemampuan untuk berjalan. Misalnya nggak ada ya gitu ya. Ya mungkin dalam hal sedikit nggak apa ya. Ya benar bagi yang memiliki kekurangan. Tapi bagi kita yang mungkin di sini notabene-nya orang-orang yang diberikan semuanya kelebihan ya, insya Allah bahkan kita lupa kita tuh diberi tanpa meminta. Nah, kalau antum pengen tahu siapa yang dermawan seperti itu, kalau ada orang yang dermawan tapi dia dermawan ketika diminta, berarti dia kurang dermawan dalam hal ini. Nah, ya jadi oke, terakhir kaidah dari Syaikhri. Jadi kita itu khuliqa dhaifan. Kita tuh diciptakan dalam keadaan lemah. Habis itu apa? Khuliqa laiman, haluan. Atau khuliqa kafuran. Fa innal insana kafur. Ya. Habis itu pun kita diciptakan dalam keadaan apa? Lalai juga. Kira-kira kapan kita keluar daripada sifat-sifat itu? Keluar daripada sifat-sifat itu adalah ketika ta'alluq himmah kita hanya kepada Allah. Jadi kalau seandainya kita melaksanakan sesuatu selain daripada tujuannya untuk Allah, maka kita kembali kepada asal kita, yaitu apa? Kita kafir, kita juga dhaifan, ya. Kita juga lalai. Kapan nggak lalai? Kapan nggak kafir? Kapan nggak bodoh? Ya. Itu adalah ketika ta'alluq tadi. Kalau aku ingat hikmah sebelumnya kita sering katakan kullu ma siwallah adam. Ya, yang wujud cuma Allah. Kalau aku minta kepada selain Allah, meminta sesuatu yang tidak ada. Coba kita ingat dari pelajaran tadi, mendefinisikan sesuatu yang didefinisikan harus berupa sesuatu yang kita tidak ketahui. Mendefinisikannya apa? Dengan sesuatu yang kita ketahui. Nah, antum meminta sesuatu itu ada atau nggak ada? Harus ada. Sedangkan kullu ma siwallah adam. Nah, berarti kalau pengen meminta yang benar-benar ada, hanya kepada Allah. Kalau antum meminta kepada selainnya adalah meminta yang tidak ada. Oke, ini cara kita berpikir. Ya, mungkin sampai sini aja. Mungkin sedikit pesan usikum wa iyaya nafsi. Mungkin di antara antum di sini udah ada yang mengajar dan lain sebagainya juga, di kajian dan lain sebagainya. Pasti mungkin sering banget kayak memporsir waktu kita untuk belajar. Persiapan kita kan maksimal, kita pengen maksimal. Kecuali emang ada sini pengajar yang ya udah ala kadarnya aja. Tapi insya Allah kalau antum benar-benar azhari, ketika antum pengen mengajar persiapannya benar-benar matang. Maka ketika antum sudah pada tahap ini, jangan sampai antum mengira dengan prepare antum yang begitu maksimal, persiapan antum yang ngajarnya minggu depan dari sekarang sedang mempersiapkan, antum berpikir dengan saya mempersiapkan seminggu sebelum saya ngajar dengan maksimal, insya Allah yang saya ajar menjadi maksimal juga pahamnya.
tapi kita melanggar lalu lintas. Kita lupa situ, murojaah hafalan lupa, ya. Kita lupa sana atau tepat waktu. Ya, kayak sekarang ini bukan lupa ya, insya Allah bukan lupa kalau sekarang, karena ada hajat tertentu. Atau kita mengorbankan, padahal baik kita untuk ngajar, persiapan ngajar, ini menasihati diri sendiri, persiapan mengajar, tapi kita lupa sholat duha misalnya dalam hal sunnah, auzubillah, wajibnya. Maka sesuatu yang awalnya baik menjadi buruk ketika kita mengira kita yang akan memberikan pemahaman kepada orang yang akan kita ajar. Jadi kadar paham antum dari apa yang Anda sampaikan itu bukan karena presentasi atau persiapan dan sebagainya. Itu kholis min fadlillah. Sama seperti sakit. Banyak di antara antum yang misalnya sakit apa? Sakit demam, obatnya apa? Paracetamol. Habis itu demam yang kedua kali, paracetamol lagi. Kira-kira kalau tandanya nggak sembuh, kira-kira yang salah obatnya? Bukan. Karena tuh sakit yang pertama paracetamol sembuh, sakit yang kedua pakai paracetamol tidak sembuh. Yang salah siapa? Masa obatnya? Ini yang pertama sembuh, yang kedua enggak. Berarti siapa yang bikin sembuh? Allah di sini. Itu maksudnya ya. Maksud daripada Allah yang menyembuhkan. Bukan berarti kalau sakit, Allah sembuhkan saya, enggak gitu aja. Ada asbab di sana. Kita beli obat kalau kata saya free. Ya, kita konsultasi ke dokter, ya. Antum kalau pengen kenyang makan atau doa? Saat saya ya Allah saya lapar, mohon berikan kekenyangan. Kira-kira gitu nggak? Gak mungkin ya. Kalau kita pengen kenyang apa? Makan kan? Biar makan biar kenyang. Tapi masalahnya apakah setiap makan antum kenyang? Enggak kan? Nah disitulah posisi Allah. Kita makan dengan nggak makan bisa jadi tetap kenyang. Kita makan nggak makan bisa jadi tetap lapar. Yang bikin kenyang dan lapar Allah. Disitu posisi Allah. Mungkin teman sampai sini yang bisa saya sampaikan. Itu yang anak tekankan tadi sama pemahaman. Kalau seandainya antum kemarin paham sekarang enggak, itu bukan anak menyalahkan antum atau menyalahkan diri sendiri. Kembali lagi. Semuanya bifat. Syukron ala kulli imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dokter. Kemarin dari angkatan apa? Dari angkatan 4 ya. Hari ini angkatan 3 lagi ya. Tapi dari Banat mungkin.